Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lu by Day Channel. Masih tetap di video-video saluran dan materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang struktur dan pola keruangan desa. Di samping kiri saya ada peta konsep berupa pola keruangan desa dan kota. Namun sebelum saya ulas lebih jauh tentang struktur dan pola keruangan desa, saya mengklasifikasikan pola keruangan desa dan kota menjadi 3 bagian, yakni desa, interaksi, dan kota. Untuk desa sendiri nanti kita belajar tentang karakteristik, klasifikasi, struktur, dan permasalahan. Sedangkan yang di interaksinya itu ada pola, faktor, dampak, serta usaha pemerataan. Dan yang terakhir ada kota. Kita nanti berbicara atau belajar tentang karakteristik, klasifikasi, struktur, dan permasalahannya. Oke, lanjut. Ini tentang identifikasi modul ya, pembelajarannya. Nah, materinya nanti struktur dan pola keruangan desa itu sebenarnya terbagi menjadi 3 ya, poinnya itu. Struktur dan pola keruangan desa, struktur dan pola keruangan kota, dan interaksi desa dan kota dalam pemerataan pembangunan. Tujuannya dari kita belajar tentang struktur dan pola keruangan desa, diharapkan nanti kita semua mampu untuk setidaknya menjelaskan struktur keruangan desa dengan benar dan menjelaskan perkembangan pola keruangan desa dengan benar. Seperti yang tampak gambar di samping kanan Anda ya, tentang daerah desa Meninjau dan daerah desa Nagari Tua, Pariangan. Itu kira-kira ketika Anda melihat 2 gambar itu, apa yang terlintas oleh pikiran kalian semuanya ya. Kemudian apa yang menjadi ciri khas dari gambar tersebut, nanti kita kaji bersama-sama. Yang pertama, struktur dan pola keruangan desa. Kita berbicara masalah ciri-ciri desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa desa itu didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisi yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ciri-ciri desa, ada perbandingan lahan dengan penduduk. Yang pertama, yang kedua, lapangan pekerjaan didominasi di bidang pertanian atau sektornya adalah sektor pertanian. Yang ketiga, hubungan kekerabatan masih erat. Yang keempat, tradisi yang berlaku masih dianut dengan teguh. Kemudian yang kedua, potensi desa. Ada potensi dari sumber daya alam. Yang pertama berkaitan dengan lokasi desa, luas desa, keadaan tanah, keadaan iklim, ketersediaan sumber daya nabati, jenis hewan, dan produksi. Kemudian yang keenam, keadaan bentang alam. Yang kedua adalah potensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia desa ya merupakan potensi bagi desa itu sendiri. Contohnya yang karakteristik ciri khususnya adalah komposisi umur, jenis kelamin, dan rasio ketergantungan. Yang kedua, organisasi masyarakat. Tingkat pendidikan, jumlah siswa dan jumlah guru. Yang keempat, tingkat kesehatan, tingkat kematian, tingkat kelahiran, dan kualitas lingkungan.
Yang kelima, swadaya masyarakat dan gotong royong untuk pembangunan daerah. Dan yang keenam, adat istiadat dan kebiasaan. Yang ketiga ada potensi kelembagaannya. Agar desa itu menjadi kuat, maka setiap desa harus memiliki lembaga dan sumber daya kelembagaan yang diperlukan untuk menganalisis potensi desa sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 12 tahun 2007 yang meliputi lembaga desa itu harus ada 9 ya. Lembaga pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, partai politik, lembaga perekonomian, lembaga pendidikan, lembaga adat, serta lembaga keamanan dan ketertiban. Yang keempat ada potensi prasarana dan prasarana, seperti adanya transportasi, kemudian ada informasi dan komunikasi, prasarana bersih dan sanitasi ya, dan prasarana dan komoditas irigasi sampai di prasarana dan sarana tentang kebersihan. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi desa. Klasifikasi desa itu menurut tingkat pemberdayaannya itu dibagi menjadi 3 ya. Swadaya, swakarya, dan swasembada. Untuk tabel klasifikasi desa pemberdayaan tingkat perkembangannya seperti yang ada di sini ya, seperti ada yang di sini itu ada, kalian bisa melihat bahwa tabelnya ada 3 ini, bisa dibaca sendiri. Swadaya, swakarsa maupun swasembada ada 1, 2, 3, 4, 5 dan ada 6. Perbedaan tingkat klasifikasinya masing-masing seperti itu. Saya kasih contoh yang pertama. Swadaya, sebagian besar kehidupan penduduknya masih menggantungkan pada alam. Itu yang swadaya. Kalau yang swakarsa, mata pencarian mulai beragam, dan swasembada, mata pencarian penduduknya sebagian besar di bidang jasa dan perdagangan. Jadi perbedaan yang nomor 1 ini mencolok ya. Untuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam Anda bisa baca sendiri tabel pembeda klasifikasi desa ya masing-masing. Ini gambar kegiatan pengolahan lahan pertanian di desa ya. Seperti ini. Mulai dari cara membajak sawah yang pakai kerbau ya, tradisional, kemudian panen bersama-sama, kemudian yang ke bawah lagi ini bersama-sama, samping tengah-tengah sama ada traktor itu sudah modern yang samping. Jadi ini yang ada 3 poin stretch, yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga gitu. Jadi balik lagi ke tabel tadi bahwa klasifikasi adalah sembada, swadaya, swakarya, dan swasembada, sama seperti ini. Kemudian struktur dan pola ruang penggunaan lahan desa. Yang pertama berdasarkan lahan desa atau letak geografis. Itu ada 5 poin ya. Ada yang disebut desa pedalaman, desa pegunungan, desa dataran tinggi, desa dataran rendah, serta desa pesisir pantai. Itu ya. Kalau berbicara masalah letak geografis ya. Kalau pedalaman, yang jelas desa itu tersebar di berbagai pelosok yang jauh dari kehidupan kota. Kalau yang desa pegunungan itu biasanya terdapat di daerah pegunungan atau pemusatan tersebut didorong dari gotong royong penduduk. Yang ketiga ada desa dataran tinggi, itu berada di daerah pegunungan. Dataran rendah letaknya berada di dataran rendah dan mata pencariannya biasanya tergantung pada sektor pertanian. Sedangkan yang desa pesisir itu berada di daerah pantai yang landai. Yang kedua, berdasarkan pola pemukiman, menurut Sukandar Wiratmadja bahwa pola
pemukiman desa dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, pola pemukiman menyebar. Itu biasanya rumah-rumah para petani yang tersebar berjauhan satu sama lain. Yang kedua, pola pemukiman memanjang, yakni bentuk pemukiman yang terletak di sepanjang jalan raya atau di sepanjang sungai. Yang ketiga, pola pemukiman berkumpul, pemukiman di mana rumah-rumah penduduk berkumpul dalam sebuah kampung, sedangkan rumah pertaniannya berada di luar kampung. Yang keempat, pola pemukiman melingkar, bentuk pemukiman di mana rumah-rumah penduduk melingkar mengikuti tepi jalan, sedangkan tanah pertaniannya berada di belakangnya. Yang ketiga, berdasarkan kegiatan ekonomi, desa dibagi menjadi 6. Ada desa pesisir atau nelayan disingkat dengan DNL. Kemudian desa pesisir ini adalah desa atau kelurahan termasuk nagari ya, atau yang lainnya yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan garis pantai atau laut. Yang kedua, desa persawahan atau DBS, desa yang bila sebagian besar penduduknya tergantung dari usaha persawahan. Yang ketiga, desa perladangan atau DBL, desa yang bila bagian terbesar penduduknya hidup tergantung dari usaha pertanian ladang atau palawija, padi kuku atau hortikula. Itu contohnya. Yang keempat, desa perkebunan atau DRS, desa yang bila sebagian besar penduduknya hidup tergantung kepada usaha perkebunan seperti karet, kelapa, cengkeh dan lain-lain. Yang kelima, desa peternakan ya atau DBT, desa yang merupakan desa di mana penduduknya mempunyai mata pencarian sebagai peternak. Dan yang keenam, desa perdagangan atau itu di GP. Ketujuh, desa pertambangan atau DWG, tumbuh ya, desa yang tumbuh di dekat wilayah yang menghasilkan pertambangan. 8, desa industri kecil dan kerajinan atau DIK, desa yang mata pencarian utama penduduknya adalah di bidang industri kecil kerajinan. Yang ke-9, desa industri sedang dan besar atau DIB, desa yang mata pencarian utama penduduknya adalah di bidang industri sedang dan besar. Yang kelima, permasalahan dan pembangunan desa. Desa merupakan wilayah yang penting ya bagi kota. Apabila wilayah desa mengalami masalah berkaitan dengan produk pertanian, perkebunan dan perikanan akan berpengaruh pada wilayah kota. Oleh sebab itu, sebagian permasalahan yang ada di desa harus diselesaikan supaya pembangunan desa maupun kota dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah permasalahan di desa berkaitan dengan kondisi geografis. Ini biasanya kepulauan merupakan masalah yang sekaligus masalah yang harus dihadapi bersama ya. Misalkan distribusi penduduk yang tidak merata ya, menjadikan proses pembangunan sebagian besar dari desa yang tertinggal berada di lokasi berbukit dan terpencil seperti pulau-pulau yang jauh dari pusat pemerintah. Yang kedua, kaitan dengan kondisi masyarakat ya, seperti untuk memenuhi hidupnya ya sangat bervariasi ya, ada yang mampu memenuhi dan ada yang kurang mampu. Ya, permasalahan tersebut seperti kurang gizi, distribusi tidak merata, penduduk jarang, kemudian fasilitas penduduk dan kesehatan rendah, dan kesadaran masyarakat yang tinggi. Yang ketiga, kaitannya dengan pemerintah dan kelembagaan ya. Dari pemerintah desa, kabupaten maupun provinsi belum berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi ini ditambah dengan belum maksimalnya koordinasi pelayanan pemerintah dari pemerintah terkecil sampai pusat. Yang B atau yang kedua, upaya pembangunan desa ya. Upaya pemerintah dalam pengembangan desa ada yang pertama, menempatkan penduduk desa dalam kedudukan sebagai warga desa yang sebenarnya. Yang kedua, menguasakan supaya corak ya, menguasakan supaya corak kehidupan penduduk desa dapat meningkat.
Yang ketiga, mengusahakan supaya penduduk desa dapat lebih kreatif, inovatif, dan dinamis serta fleksibel dalam menghadapi tantangan yang ada. Oke, terima kasih telah menyimak materi tentang struktur dan pola keuangan desa. Ditunggu materi-materi berikutnya ya dari Lubai Day Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Lubai Day Channel. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.